Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini adalah tanggal 15 Februari 2026 dan saya mau melakukan perjalanan mudik dari Yogyakarta ke Rimbo Bujang. Dan untuk perjalanan kali ini saya menggunakan armada dari Handoyo Sleeper Bus yang saya pesan tiketnya melalui loket yang ada di sekitar sini juga teman-teman. Dan untuk lokasi terminalnya sendiri, sekarang saya berada di Terminal Jombor teman-teman, yang ada di Sleman. Dan untuk harga tiketnya sendiri, saya membeli tiket itu dengan harga 930 untuk satu kursi. Sambil nunggu bisnya datang, di sini saya juga melihat beberapa bis yang masuk ke terminal ini. Ada salah satunya Gunung Harta, terus ada bis dari Sinarjaya teman-teman. Dan ini juga ada bis Handoyo, kalau nggak salah ini seatnya 22 teman-teman. Ada juga kelihatan dari jauh Rosalia Indah sudah nyebrang teman-teman. Nah, ini dia teman-teman bis yang akan kita naiki, sleeper bus dari Handoyo. Ini sekitar pukul 4 sore teman-teman datangnya. Jadi kita menunggu agak setengah jam ya. Mana Mas 3B? 3B go. Oke, kita cek lagi teman-teman tiketnya dan habis ini kita naik, kita pamitan dulu dan kita akan melakukan perjalanan sekitar mungkin 2 hari 2 malam sampai ke Rimbo Bujang. Dan ini untuk penampakan dari seat yang ada di Handoyo ini teman-teman dari depannya. Nah, ini untuk kursi 3B-nya ada di sini. Kita taruh barang-barang dulu. Dan setelah ini kita bisa lihat-lihat untuk dalamnya seperti apa ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini adalah penampakan dari sleeper bus Handoyo di seat yang saya duduki teman-teman di 3B. Kita dapat selimut di sini dan juga itu untuk kondisi bersihnya teman-teman. Kalian bisa lihat di situ ada selimut, ada TV-nya juga teman-teman. Tapi TV-nya tidak bisa nyalakan mungkin karena memang kita perjalanan jauh, jadi untuk menghemat daya yang ada teman-teman. Ini untuk kondisi dari cup holdernya teman-teman, sayang sekali bolong teman-teman. Dan juga kita dapat port USB untuk ngecas HP. Dan ini adalah penampakan dari kursinya teman-teman, seperti itu. Dan kita mencoba untuk ke belakang, kita lihat toiletnya seperti apa. Ini ada tong sampah di sini dan ini untuk penampakannya dari bagian belakang. Kita coba buka untuk toiletnya seperti apa teman-teman penampakannya, dan ini adalah untuk di dalam toiletnya seperti ini. Ada airnya juga, ada di ember sama di wastafel itu teman-teman. Jadi sudah disediakan air dan nampak lumayan bersih. Oke, kita kembali lagi ke kabin teman-teman dan kita melakukan perjalanan di sekitar 16.20 dari Terminal Jombor tadi. Oke, kita sampai di pemberhentian selanjutnya di Magelang di PO-nya Handoyo dan juga sekaligus adalah gudang dari Handoyo. Ini untuk posisi duduk kita kalau kita menutup hordeng teman-teman. Untuk perjalanan kali ini kita ditemani sama hujan deras dan juga disertai petir teman-teman. Dan ini kita sudah sampai di servis makannya Handoyo di rumah makan Indo Rasa 3. Untuk makanannya sendiri lumayan lah ya. Kita bisa dapat satu lauk, sayur, nasi, kerupuk, sama pisang, dan juga ada minuman teman-teman. Minumannya teh sama air putih kalau nggak salah. Kita sampai di lokasi servis makan pertama Handoyo ini adalah
pukul setengah 11 malam, dan untuk durasi istirahatnya sendiri sekitar 1 jam. Dan untuk servis makannya ini ada 2 kali makan, nanti 1 kali lagi di Lampung. Dan satu persatu dari bis Handoyo ini mulai diberangkatkan kembali dari Pulau Jawa untuk menuju ke Pulau Sumatera. Dan kita melanjutkan perjalanan kembali di pukul 23.31, dan benar untuk durasi makan atau istirahatnya kita sekitar 1 jam saja, tidak usah lama-lama, kita langsung gas lagi untuk perjalanan ke Pulau Sumatera. Untuk rutenya sendiri bis Handoyo ini melalui Temanggung dan Wonosobo kalau nggak salah, dan kemudian berhenti di Semarang, di Batang untuk servis makan pertama, dan juga melanjutkan melalui jalan tol di Tol Weleri, kemudian sampai ke Pelabuhan Merak. Ini untuk kondisi di sekitar Bekasi sedikit macet karena memang tadi di belakang ada kecelakaan mobil box, dimana lumayan panjang juga ini untuk kemacetannya ya teman-teman. Pukul 6.24 pagi kita sudah sampai di Jakarta teman-teman. Untuk kondisi lalu lintasnya cukup ramai lancar karena ini belum musim mudik yang sesungguhnya. Nanti bisa jadi untuk ramainya sendiri bisa dimulai H-1 minggu untuk menuju Lebaran teman-teman. Sekitar pukul 8 kurang 10 menit kita sudah sampai di gerbang tol Merak teman-teman. Habis ini kita akan melanjutkan perjalanan sampai ke Pelabuhan Merak. Dan ini sekarang kita sudah memasuki untuk Terminal Merak teman-teman, dan kita akan melanjutkan perjalanan ke dermaga 2 kalau nggak salah untuk naik ke kapal feri teman-teman. Pokoknya tetap ikutin perjalanan kali ini untuk menuju ke Sumatera ke Rimbu Bujang. Untuk jalur di Pelabuhan Merak ini tadi saya lihat kita memasuki jalur yang eksekutif ya teman-teman. Jadi untuk kapalnya nanti kita akan menaiki kapal yang eksekutif. Nah ini untuk kondisi di dermaga sendiri sepi karena memang belum puncaknya mudik, karena ini masih awal Ramadan ya teman-teman. Jadi mungkin nanti akan ramainya itu mungkin sekitar 1 minggu menuju ke Lebaran ya. Kita sudah dipersiapkan untuk masuk ke kapal ferinya teman-teman, karena memang tidak ramai. Ini sekitar pukul 8:03 kita sudah memasuki ke kapal feri. Sekarang kita sudah masuk ke kapal feri dan nanti akan saya ajak untuk jalan-jalan sedikit dan melihat-lihat untuk fasilitasnya apa aja yang ada di kapal eksekutif ini teman-teman. Dan inilah untuk kondisi di dek bawah tempat mobil-mobil besar ya teman-teman, dan kita akan naik ke atas nanti untuk melihat-lihat yang ada di atas.
Ini kita sudah naik satu tangga dari dek bawah tadi, dan ini adalah tempat untuk parkir mobil pribadi atau mobil yang kecil-kecil ya. Dari dek 3 kita naik satu tangga menuju dek 4 ke ruang penumpang. Jadi di dek 4 ini ada fasilitasnya untuk ruang merokok atau area merokok ya teman-teman. Terus ada ruang ekonomi. Di sini ada ruang penumpangnya teman-teman. Kemudian saya mencoba masuk ke ruang ekonomi ini, dan inilah untuk penampakan dari ruang penumpang yang ekonomi teman-teman. Setelah itu kita naik satu tangga lagi menuju dek 5, dan untuk fasilitas di dek 5 ini adalah musola teman-teman. Persiapan untuk diberangkatkan dan trompetnya sudah dibunyikan. Ini sekitar pukul 8 lebih 55 menit atau 9 kurang. Jadi waktu durasinya tadi adalah sekitar 1 jam untuk persiapan keberangkatan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni. Dan setelah dari dek 5 tadi saya mencoba turun, dan saat ini saya berada di dek 3 di mana fasilitasnya adalah ada toilet, ada ruang penumpang, kemudian ada kafetaria dan juga bagasi teman-teman. Kita coba masuk ke dek 3 untuk melihat situasi ataupun dari fasilitas yang ada teman-teman. Dan di dalam dek 3 ini teman-teman naik satu tangga di dalam tadi ada informasi dari nama kapal, kemudian ada gambar dan juga gambar rangka teman-teman, tapi kurang paham juga ini untuk bahasanya sendiri. Hampir 1,5 jam perjalanan laut kali ini, akhirnya kita akan tiba di Pelabuhan Bakauheni teman-teman. Sembari menunggu kapal bersandar, saya persiapan dan turun lagi ke dek bawah, dan inilah untuk kondisi dek bawah, cukup sepi ya teman-teman. Ada beberapa bis dan juga truk saja ya di sini.
Pukul 11:15 kita sampai di Lampung Selatan di servis makan kedua untuk PO Handoyo ini teman-teman. Untuk menunya di sini ada ikan, sayur, semangka dan juga air putih teman-teman. Kalau mau es teh itu nambah 8.000 dan cukup bayar 8.000 untuk es tehnya saja. Dan nyampe sore hari kita akhirnya sampai di kota Palembang teman-teman. Ini Sungai Musi ya teman-teman. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan juga mengikuti perjalanan mudik hingga hari ini. Dan akhirnya saya sudah sampai di Rimbu Bujang. Dan ini adalah untuk penampakan di Terminal Rimbu Bujang seperti ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.